Lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham Adro atau PT Adaro Tbk. Nah, ini ada Adaro Energi ya. Kita lihat seperti biasa nih di laporan keuangannya ada presiden direkturnya, ini ada disebutkan yaitu Garibaldi Thohir. Kemudian ada direkturnya yaitu Michael William Suryajaya. Jadi kalau ini Michael William Suryajaya ini termasuk di Saratoga juga ya. Anda masuk di Saratoga juga. Ini alamat kantornya yaitu Menara Karya dan HR Rasuna Said di Jakarta. Kita lihat untuk yang kasnya ya. Untuk kas dan setara kas. Nah, tahun lalu itu kurang lebih sekitar 4 miliar dolar. Nah, ini dalam bentuk dolar. 4 miliar dolar berkurang menjadi 3,4 miliar dolar. Jadi agak berkurang sedikit. Kalau kita lihat di sini ada pikas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya. Kurang lebih 4,2 juta dolar, jadi meningkat sedikit dari tahun lalu. Piutang usaha kurang lebih 400 juta dolar. Nah, dari tahun lalu 600 juta dolar, jadi 1 juta dolar itu sama dengan 15 miliar. Jadi dikali saja 15 miliar kali 400. Nah, sudah dapat tuh angkanya ya. Paling kurang lebih 6 triliunan gitu ya. Investasi lain-lain bagian lancar 57 juta dolar dari 100 juta dolar, jadi berkurang agak banyak. Persediaan meningkat nih, persediaan 255 juta dolar dari 199 juta dolar saja. Kemudian kita lihat piutang lain-lain bagian lancar 41 juta dolar, meningkat ya dari tahun lalu 17 juta dolar. Total aset lancar yaitu kurang lebih 4,5 miliar dolar dari 5,3 miliar dolar. Jadi ini agak berkurang ya. Ini untuk yang aset lancarnya. Kemudian kita lihat aset tetapnya. Aset tidak lancar itu sama dengan aset tetap ya. Investasi lain-lain bagian tidak lancar 487 juta dolar dari 492 juta dolar, jadi menurun sedikit. Di sini ada properti pertambangan kurang lebih 1 miliar dolar, tapi dia berkurang sedikit. Saja. Aset tetap 1,6 miliar dolar dari 1,4 miliar dolar, jadi meningkat sedikit. Kita lihat langsung saja untuk total asetnya yaitu kurang lebih 10,3 miliar dolar dari 10,7 miliar dolar. Jadi ini agak berkurang ya. Tapi nanti kita lihat sebenarnya ini berkurang karena apa? Karena hutangnya kah atau karena kasnya bertambah atau gimana ya? Nanti kita lihat di sini. Nah, ini sudah bahas tentang liabilitas. Liabilitas itu sana hutang. Ini utang usahanya 400-an juta dolar. Jadi sedikit meningkat cukup banyak nih sebenarnya dari tahun lalu kurang lebih 333 juta dolar. Utang dividen cuma sekitar 1 juta dolar dari 532 juta dolar, berarti sudah dibayarkan ya yang tahun lalu. Beban yang masih harus dibayar kurang lebih 300-an juta dolar dari 164 juta dolar. Jadi meningkat. Kita lihat utang lain-lain meningkat banyak ya dari 9 juta dolar menjadi 17 juta dolar. Total hutang jangka pendek atau total liabilitas jangka pendek yaitu kurang lebih sekitar hanya 1,1 miliar dolar saja. Jadi sudah menurun cukup banyak dari tahun lalu. Tahun lalu itu kurang lebih sekitar 2,4 miliar dolar, sekarang menjadi 1,1 miliar dolar saja kurang lebih. Ini total liabilitas. Wah, total liabilitas pun menurun banyak nih. Tapi kan untuk yang jangka pendek menurun banyak. Jadi ini untuk yang tahun lalu sekitar 4,2 miliar dolar, tapi untuk tahun ini menjadi 2,9 miliar dolar. Jadi sudah menurun banyak. Jika kita bandingkan dengan ekuitas, wah tampaknya ekuitasnya ini cantik ya, karena dia meningkat dari 6 miliar dolar menjadi 7 miliar dolar. Jadi ini untuk perusahaan ini pantas saja banyaknya mengatakan bahwa untuk buy saja. Nah, karena ini ternyata karena ekuitasnya itu bertumbuh terus dan hutangnya itu berkurang terus. Bahkan jika dikatakan perbandingan ekuitas dan liabilitas itu, ekuitasnya itu menang banyak. Itu jumlahnya masih sangat banyak daripada hutangnya ya kalau mau kita bilang. Nanti kita bisa lihat juga untuk yang labanya. Karena kebanyakan orang kan melihat apakah labanya bertumbuh atau tidak. Tapi menurut kami seharusnya Adaro ini bagus. Pendapatan usaha cukup menurun dari 5,9 miliaran tahun lalu menjadi 4,9 miliaran. Nah, kemudian beban pokok pendapatannya meningkat nih tampaknya. Meningkat ya. Kita lihat langsung saja untuk yang laba yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
Nah, ini ada kurang lebih sekitar 1,2 miliar dolar. Nah, cukup berkurang dari tahun lalu, kurang lebih sekitar 1,9 miliar dolar. Jadi dia berkurang sedikit ya, 1,9 menjadi 1,2 miliar dolar. Jadi 1 miliar dolar itu berapa? Kurang lebih 15 triliun ya. Nah, kurang lebih 15 triliun. Jadi sudah bisa bayangkan berapa banyak uang yang ada di dalam perusahaan ini. Penerimaan dari pelanggan 5 miliar dolar. Nah, dari tahun lalu itu menurun sedikit. Tahun lalu 5,6, sekarang menjadi 5,2. Pembayaran biaya karyawan. Ini agak meningkat ya. Dari tahun lalu kurang lebih 180 juta dolar, sekarang meningkat menjadi 230 juta dolar. Berarti perusahaan ini mementingkan kepentingan karyawannya juga cukup bagus. Penerimaan penghasilan bunga. Wah, ini meningkat agak cukup banyak nih, hampir 6 kali lipat gitu ya. Dari 10 juta dolar menjadi 77 juta dolar. 1 juta dolar itu 15 miliar, 10 juta menjadi 150 miliar. Nah, dikali 7 lagi itu untuk penghasilan bunganya. Ini cukup banyak, tampaknya dari deposito dan lain-lain. Kemudian arus kas dari aktivitas operasional. Ini berkurang cukup banyak karena ada dari pembayaran pajak dan royalti nih ketapanya. Dari 2,9 miliar dolar menjadi hanya kurang lebih sekitar 790-an miliar dolar. 790-an juta dolar. Jadi tadi yang miliaran sekarang sudah menjadi dolar. Itu untuk yang kas untuk operasional untuk yang kali ini. Arus kas dari aktivitas investasi, pembelian investasi dan lain-lain. Nah, ini agak berkurang ya. Tahun lalu keluar 317 juta dolar, sekarang menjadi 8 jutaan dolar saja. Kita lihat untuk yang digunakan untuk aktivitas investasi itu arus kasnya berapa. Kemarin tahun lalu 550-an juta dolar, sekarang menjadi 300-an juta dolar. Saya agak susah mengatakan dolar ya, kalau mau dibilang. Jadi ini agak berkurang sedikit untuk investasinya, tapi it's okay karena itu masih ada penerimaan seperti pembayaran kembali, pembayaran untuk penambahan investasi pada Ventura bersama, bahkan ada tambah kurang lebih sekitar 3 juta dolar. 3 juta dolar paling 45 miliaran. Nah, dari 45 juta dolar. Nah, ini penerimaan dividen dari Ventura bersama. Wah, ini cukup banyak ya. Tampaknya mereka mendapatkan bunga itu memang dari Ventura bersama. Tampaknya Ventura bersama ini cukup menguntungkan ya. Tapi nanti kita lihat dulu penerimaan utang bank. Ini kasnya. Nah, ini ada nampak kasnya. Kemudian ini bagian yang umum. Nah, ini ada entitas anaknya. Kita lihat apakah ada perubahan saham. Di sini ada PT Alam Tri Abadi, PT Sabta Indra Sejati, PT Alam Tri Bangun, PT Adaro Mineral. Wah, ini Adaro Mineral. Ada PT Alam Tri Cakra, PT Adaro Clean Energy Indonesia. Dan kita lihat kepemilikan sahamnya ada yang berubah atau tidak. Kalau sampai sekarang ini masih sama ya, tapi seharusnya ada yang berubah kalau misalnya apa ya. Kita lihat ini Maritim Barito sama saja. Wah, ini ada yang berubah nih. PT Parikol. Nah, ada yang tahu gak PT Parikol itu di mana? Kemarin tahun lalu mereka memegang sekitar 100%-an sahamnya. Sekarang hanya memegang sekitar 65%-an. Nah, dari 100% berkurang menjadi 65%-an untuk PT Parikol. Tapi nggak tahu ya apakah karena perusahaannya tidak begitu menguntungkan atau gimana, ataukah sudah terlalu apa. Nah, nanti kita lihat. Kita lihat lagi adakah yang berubah lagi. Ada PT Kata Power Indonesia juga berubah dari 90% menjadi 84%. Tapi ada juga beberapa ini ya. Ini ada yang PT Kalimantan Aluminium, untuk pengelolaan logam juga dikurangi dari 84% menjadi 50%. Berarti ini ada juga beberapa perusahaan yang mereka kurangi kepemilikannya ya. Berarti dijual gitu ya. Tapi walaupun ada yang dijual, ini ada penambahan juga untuk investasinya. Ada juga Adaro Sarana Energi, Indovisi, Mitra, jadi banyak juga penambahannya ya. Tapi kalau tidak salah kayak ada 3 itu yang berkurang kepemilikan sahamnya. Tapi untuk penambahan kembali untuk perusahaan-perusahaan yang baru dibeli itu ataupun baru diinvestasikan itu ada cukup banyak.
Jadi masih is okay, itu is okay jika masih menghasilkan keuntungan ya. Kemudian yang ini kita skip dulu. Nah ini agak panjang nih ya. Nah ini udah sampai di kas. Kas yang di tangan kurang lebih sedikit meningkat dari tahun lalu, yaitu di 53.000 miliaran. 1.000 dolar itu berapa? Paling 15 jutaan. Nah dikali aja 53 ya. Kemudian kas di bank. Ini paling banyak mereka taruh di Bank Mandiri. Padahal kalau kita lihat tahun lalu itu mereka paling banyak taruh di Bank OCBC NISP. Sekarang sudah menurun. Bank Mandiri mereka taruh 69 juta dolar. Dari tahun lalu 40 juta dolar, jadi meningkat ya. Bank OCBC masih ada, cuma menurun dari 100-an juta dolar menjadi 65 juta dolar saja. Bank Permata, nah lagi-lagi Bank Permata kemarin cuma taruh 8 juta dolar, sekarang menjadi 33 juta dolar, jadi meningkat cukup banyak ya. Mereka taruh di Bank Permata untuk yang cash di bank dalam bentuk rupiah. Ini ada total rekeningnya, ada Bank BTPN juga, Bank DBS Indonesia, Bank DBS juga meningkat, Bank BTPN berkurang dari 26 juta dolar menjadi 6 juta dolar saja. Nah, tadi kan yang udah rupiah. Ini yang dolar USD. Bank BRI paling banyak ya di sini ya, 773 juta dolar, pada tahun lalu paling banyak itu di Bank Mandiri. Tapi mereka lakukan pergeseran sedikit dari Bank Mandiri ke BRI. Bank Mandiri sekarang hanya tinggal sisa 600 juta dolar saja. Bank Permata juga meningkat nih, dari 70 juta dolar menjadi 90 juta dolar. Bank UOB meningkat juga. Bank DBS meningkat 99 juta dolar menjadi 119 juta dolar. United Overseas, nah ini yang di BNI yang meningkat cukup banyak nih, dari cuma 9.000 dolar menjadi 42 juta dolar. Nah mereka tahu banyak. Bank HSBC yang berkurang cukup banyak, cukup dalam ya. Ini ada deposito berjangka rupiah, mereka tahu paling banyak di BRI. Mereka tahu 90 juta dolar. Kemarin paling banyak di Bank OCBC, tapi mungkin mereka pindahkan ke Bank BRI atau gimana gitu ya. Bank BRI itu meningkat. Kemudian yang deposito berjangka dalam bentuk USD paling banyak itu di Bank QNB. Apakah bunganya lebih tinggi atau gimana kurang tahu ya. Pada tahun lalu itu paling banyak di Bank OCBC, sekarang jadi ke Bank QNB. OCBC cuma sekitar 100 juta dolar. Bank BNI dulu gak ada, sekarang ada 100 juta dolar. Bank BTP ada 57 juta dolar. Bank UOB, Bank DBS 50-40 juta dolar. Bank BRI 30 juta dolar. Dari banyak yang tahun lalu gak ada nih, sekarang jadi ada taruh deposito untuk USD. Untuk yang tahun lalu kurang lebih sekitar 600-an juta dolar, sekarang menjadi 700 juta dolar untuk yang dolar USD ya. Tapi ini yang deposito ya. Ini ada bunganya, dijelaskan juga untuk yang dolar berapa. Jadi kalau kita tahu yang di deposito itu bunganya itu beda ya untuk yang rupiah dan dolar. Misalnya kalau mau taruh, tanya dulu sama orang banknya. Bunganya berapa per tahun. Kemudian dia ada kas di bank dolar AS. Ini yang dibatasi ya penggunaannya. Ada Bank Permata 4 juta dolar, hampir sama. Ini ada juga yang tadi yang rupiah, ada juga yang dolar. Investasi lain-lain. Nah ini ada dijelaskan juga. Piutang usaha. Nah piutang usaha tahun lalu itu kepada pihak ketiga itu kurang lebih 500-an juta dolar. Sekarang menurun cukup banyak menjadi 300-an juta dolar. Pihak berelasi juga menurun tampaknya. Kalau kita lihat dari totalnya itu menurun dari 600-an juta dolar menjadi 400-an juta dolar. Jadi ini cukup bagus ya, karena berarti cash flow-nya itu lebih positif karena untuk yang lancar itu lebih banyak. Nah kita lihat yang dilancar, tampaknya ini memang berarti bukan apa ya nih ya, berarti lancarnya ini pun berkurang nih. Jatuh tempo 1-30 hari, yang bahkan yang jatuh tempo lebih dari 90 hari ini meningkat.
dari cuma 13 juta dolar menjadi 20 juta dolar, jadi terus meningkatnya ini ya. Nah ini perlu diwaspadai ya. Kalau mau dibilang dari totalnya memang agak berkurang, mungkin penyebabnya itu karena memang berkurang ya dari penjualannya atau gimana. Ini untuk tahun lalu piutangnya itu kurang lebih sekitar 600-an juta dolar, sekarang menjadi 400-an juta dolar. Tapi kalau kita lihat memang menurun cukup banyak. Piutang lain-lain pihak ketiga meningkat dari 90 juta dolar menjadi 100 juta dolar. Uang muka pembelian aset tetap dan proyek, ini kemarin 38 juta dolar, sekarang meningkat dan jadi 121 juta dolar. Wah ini meningkat hampir 4 kali lipat ya. Ini pembelian aset tetap dan proyek ya, ini cukup bagus. Kalau memang untuk beli aset tetap dan proyek itu cukup bagus. Ini ada uang muka royalti, kemarin nggak ada, sekarang jadi ada ya, 16 juta dolar. Wah, sewa dibayar asuransi. Tapi kalau mau dibilang aset tetap ini perlu dihati-hati juga, karena kalau kasih uangnya ke aset tetap tapi ternyata aset tetapnya itu dimaaf atau gimana, itu agak bahaya juga. Jadi perlu hati-hati dalam membaca laporan keuangan. Ini ada aset tetapnya nih. Ini kita bisa lihat untuk penambahannya, pengurangannya, untuk reklasifikasinya, nanti ada juga akumulasi penyusutannya. Nah, jadi kita lihat penyusutannya itu apakah tahunnya itu terlalu cepat atau gimana? Apakah di sini reklasifikasinya itu benar atau tidak atau gimana? Nah, ini perlu dicek semuanya. Ini untuk yang 2023. Ini ada aset haguna juga. Nah, kalau ini 2022, sekarang ini aset tetap. Beban pokok pendapatan berkurang. Mungkin karena penjualannya berkurang, ini ada 237 juta dolar untuk tahun lalu, berkurang menjadi hanya 177 juta dolar untuk tahun ini. Kita lihat presentasi penyelesaian. Nah, ini tampaknya ada aset yang belum selesai ya. Infrastruktur, nah udah selesai 3-99%. Akumulasi biaya 138 juta dolar, estimasi selesai sampai Juni 2025. Wah, ini yang paling besar ini ya, infrastruktur. Ada juga jalan dan jembatan yang paling udah mau siap. Kalau di sini kita lihat fasilitas permukaan dan pengolahan, kurang lebih 12 jutaan dolar, tapi nampaknya udah mau siap ya. 31 Desember, investasi pada Ventura bersama. Wah, ini mereka ada investasi pada Ventura bersama, dan yang sedikit kita lihat tadi, tampaknya bunga yang didapat dari sini ini lebih tinggi. Kita lihat ada peningkatan atau tidak. Ternyata ada peningkatan dari 1,3 miliar dolar menjadi 1,4 miliar dolar. Wah, ini bertambah hampir 100-an dolar. Ini cukup baik nih untuk yang cluster paling tinggi nih. Mereka investasi cluster paling tinggi di Australia. Nah, Australia tambang batu bara kokas. Nah, ada gak yang tahu kokas? Kokas itu apa? Jadi tambang batu bara itu ada kokas dan thermal. Jadi yang kurang tahu itu bisa cek langsung di internet. Di sini ada pegang 47,99%. Wah, dan kita lihat yang di tadi yaitu ada peningkatan itu ya. Tampaknya kita lihat, nah investasinya itu meningkat dari 672 juta dolar menjadi 714 juta dolar pada untuk yang Ventura bersama Kestrel. Nah, Kestrel di Australia, sisanya dari Indonesia ya. Ada BPI, TPI, DTP, GTN, dan TCU dan lain-lain. Nah, itu banyak juga. Investasi pada Ventura bersama. Wah, ini kita bisa lihat ya. Ini kita bisa lihat dari 2023, 2022 keuntungan mereka berapa. Laba mereka, aset mereka, liabilitasnya, penambahan ekuitasnya, semua dijelaskan di sini. Tapi ini sebenarnya agak kurang rapi gini mungkin. Tapi kita lihat dulu ya. Nah, ini banyak nih dijelaskan, ada presentasinya, total penghasilan komprehensif. Nah, penghasilan komprehensif lain, ada biaya keuangan, penghasilan dijelaskan secara detail. Secara detailnya untuk kepada kita investor yang ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan ataupun entitas anak yang dibeli oleh perusahaan ataupun dimiliki oleh perusahaan. Jadi kita bisa lihat semua lengkap di sini. Nah, kalau yang ini investasi pada Ventura bersama, ini rekonsiliasi. Nah, ini ada dijelaskan ya semuanya.
Ini properti penambangan. Ada yang tambang yang masih berproduksi, ada yang dalam tahap perkembangan. Kalau kita lihat, untuk yang tahap perkembangan ini ada penambahan 7 juta dolar. Untuk yang penambahan untuk yang sudah berproduksi ada penambahan 8 juta dolar. Jadi ini masih oke ya. Karena kita lihat untuk yang sudah berproduksi itu 600-an, tapi yang masih belum berproduksi itu masih ada kurang lebih 200 sampai 300 gitu ya. Berarti masih oke, berarti ada cadangan itu. Utang usaha pihak ketiga 400-an juta dolar dari 333 juta dolar. Dan ini ada dalam bentuk rupiah, USD, Singapura dolar, ada dolar Australia. Tapi dolar Australia yang paling sedikit cuma 2000 saja, Singapura cuma 4.000 dolar gitu aja. Rupiah yang paling banyak 389 juta dolar. Wah, ini agak cukup banyak karena dia pun meningkat dari tahun lalu ya. Bukan tahun lalu cuma 200-an, sekarang sudah 300-an. Utang royalti kepada pemerintah. Wah, ini meningkat cukup pesat nih utang royaltinya. Jadi sebenarnya perusahaan itu juga ada bayar pajak dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa terlalu maksudnya gimana ya, mengkritik kepada perusahaan itu, karena perusahaan juga ada beban gitu ya. Tapi lihat juga ya keuntungannya. Dan PT Komatsu Astra Finance, PT Mitsui Leasing Capital dan lain-lain, dia liabilitas sewa. Nah, ini ada beban-bebannya dijelaskan semua. Tapi ini sudah kerangkumannya. Ini kita skip dulu. Liabilitas imbang pasca kerja. Nah, ini dijelaskan juga. Pemegang saham. Tampaknya yang paling tinggi itu masih PT Adaro Sinar Strategic Investment, kurang lebih sekitar 43,91%. Kemudian ada yang kedua yaitu di Pak Garibaldi Thohir selaku Presiden Direktur Prestir. Wah, keren ya Prestir. Nah, kurang lebih ada pegang 6,18. Kemudian Pak Edwin ya dari Saratoga ada kurang lebih 3,29%. Jadi kalau kita lihat dari tahun lalu tampaknya tidak ada perubahannya. Dan kalau kita lihat tadi yang pemegang sahamnya tampaknya untuk presiden, direktur, komisaris gitu, tampaknya rata hampir masing-masing semua ada pegang ya, walaupun tidak terlalu banyak tapi setidaknya ada pegang. Jadi banyak mereka bersedia untuk membuat perusahaan ini semakin besar. Pendapatan usaha penjualan ekspor batubara, wah ekspor ini menurun dari 5 miliar dolar menjadi 4 miliar dolar saja. Terus domestik itu ada untuk lokal ya, 579 juta dolar. Wah, ini meningkat menjadi 592 juta dolar. Jadi untuk overall, untuk totalnya itu masih menurun. Tapi jasa pertambangan meningkat ya. Jasa pertambangan meningkat. Pendapatan usaha lebih dari 10%. Nah, pelanggan lebih dari 10% yaitu TNB Fuel Service. Nah, di sini ada beban pokok pendapatan yang kita bisa lihat. Nah, nomor 1, royalti kepada pemerintah. Nah, sudah langsung tercantum dan jadi 1,1 miliar dolar. Pada tahun lalu cuma 800-an juta dolar. Sekarang menjadi 1,1 miliar dolar. Tampaknya bayar sangat banyak untuk pemerintah royalti. Nah, itu jadi kita harus tahu ya, maksudnya pajaknya berapa dan lain-lain gimana. Nah, jadi kita tidak bisa selalu berpikir, wah perusahaan ini kan untung banyak. Jadi kita perlu lihat juga, kemudian ada penyusutan, pemakaian bahan, jasa perbaikan dan pemeliharaan dan lain-lain. Jasa pertambangan ini beban-bebannya semua ya. Ada untuk yang dari penjualan batu bara, jasa pertambangan, lain-lain. Ini adalah beban usaha penjualan dan pemasaran. Wah, komisi penjualan agak menurun dari tahun lalu kurang lebih sekitar 90 juta dolar, sekarang menjadi 80 juta dolar. Umur dan administrasi, biaya karyawan, wah ini meningkat. Tampaknya perusahaan ini memang cukup fair ya sama karyawannya, masih menghargai karyawannya. Ini cukup bagus ya berarti ya. Biaya pembongkaran 1 juta dolar menjadi 3 juta dolar. Nah, ini tampaknya semua udah ada rangkumannya.
Ini kita skip. Ini sektor mana yang paling menguntungkan? Nah, kita lihat sektor yang paling menguntungkan dari laba periode berjalan itu kurang lebih pertambangan dan perdagangan batu bara. Ya, ini kan memang yang utamanya ya, mungkin itu yang paling banyak menghasilkan ya. Kemudian ini yang 2022. Ya, ini 2023. Yang kedua paling banyak itu di sektor logistik. Wah, habis batu bara ada logistik, baru jasa pertambangan yang tadi kita bilang itu malah masuk ke urutan ketiga. Jadi mereka lebih banyak dapat dari yang batu bara, jual batu bara, perdagangan batu bara. Kemudian yang kedua yaitu di logistik. Nah, yang ketiga itu baru yang itu ya, sewa itu, jasa sewa gitu ya. Ini ada aset segmen dan lain-lain. Biaya keuangan ada dijelaskan juga untuk masing-masing ya. Untuk segmen operasionalnya. Ini untuk kontraktornya ada apa ya? PT-PT-nya yang tipe perjanjian, tanggal perjanjian dan akhir periodenya. Ini kita skip. Tapi yang ingin lihat lebih lengkap bisa langsung buka laporan keuangannya ya. Ini enggak, manajemen rasio keuangan. Tampaknya udah mau selesai nih laporan keuangannya. Ini semua cuma tinggal rangkuman yang tadi ya. Nah, udah selesai. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.